Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas untuk latihan pemahaman pembelajaran sosial emosional ya teman-teman ya. Langsung saja teman-teman, di sini kita lihat isinya untuk di modul 2 ini teman-teman. Ada 1, 2, 3, dan 4 teman-teman ya. Baru nanti masuk ke post test, baru terakhir nanti kita buat jurnal pembelajaran. Oke, kita langsung saja nomor yang pertama dulu teman-teman ya. Pentingnya kolaboratif. Kemudian for academic, social, and emotional learning atau yang disingkat dengan CASEL teman-teman. Oke, yang pertama dulu teman-teman di sini pengantar kolaboratif. Langsung saja kita latihan pemahaman. Soalnya 1 dari 1 teman-teman ya. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah untuk program. Yang nomor 1 ini teman-teman, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman ya. Karena yang benar itu preventif dan juga promotif ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang D teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita masuk ke materi berikutnya, pembelajaran sosial emosional. Kita masuk ke latihan pemahaman. Soalnya 1 dari 2 teman-teman ya. Yang pertama teman-teman, pembelajaran sosial emosional merupakan pengembangan dari teori. Dari teori yang pertama kecerdasan emosional, kognitif, perilaku, kemudian emosional, semua jawaban benar. Dari sini sudah kita bisa lihat, bisa kita jawab teman-teman ya. Di sini jawabannya adalah kecerdasan emosional. Kemudian lanjut ke soal nomor 2-nya, kemampuan memahami emosi, pemikiran, dan nilai termasuk komponen CASEL. Jawabannya yang tepat untuk nomor 2 ini teman-teman adalah yang paling tepat adalah kesadaran diri teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Di bawahnya lagi masuk ke kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Kita masuk ke latihan pemahaman. Soalnya hanya 1. Seorang guru berusaha membuat keputusan yang tepat supaya tidak merugikan siswa dan sekolah. Dalam hal ini, komponen CASEL yang diterapkan adalah, nah untuk nomor yang ini teman-teman ya, jawabannya yang paling tepat itu teman-teman, mengambil keputusan, bertanggung jawab teman-teman ya. Jawabannya yang C teman-teman. Oke, kita masuk ke latihan pemahaman soal yang berikutnya. Penerapan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran. Nah, kita coba bahas yang ini, teman-teman. Soalnya hanya 1 juga ternyata. Di sini Butet adalah guru BK baru. Ia berusaha membuat situasi di kelas menjadi menyenangkan. Ia berusaha menjalin komunikasi dengan siswa di kelas. Perilaku Butet adalah menerapkan ataupun penerapan dimensi CASEL. Yang pertama, kesadaran diri, kemudian juga yang keduanya manajemen diri, ketiga atau yang C-nya pengambilan keputusan bertanggung jawab, social awareness, kemudian yang terakhir atau yang E-nya keterampilan sosial. Yang lebih tepat di sini teman-teman ya adalah yang E teman-teman ya, keterampilan sosial. Kita masuk lagi ke berikutnya, kajian reflektif CASEL teman-teman ya. Kita masuk ke latihan pemahaman. Soalnya juga sama, hanya 1. Sebagai seorang guru, Adi berusaha mengatur emosi di kelas. Walaupun ia merasa kesal dengan kelakuan siswanya, ia berusaha berbicara dengan tenang. Dalam hal ini, dimensi CASEL yang diterapkan adalah untuk yang nomor berikutnya teman-teman. Yang pertama, kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan bertanggung jawab, social awareness, kemudian keterampilan sosial. Nah, yang paling tepat di sini teman-teman ya adalah yang B teman-teman ya, manajemen diri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, latihan pemahaman berikutnya, integritas CASEL dalam mata pelajaran teman-teman ya. Kita lanjut ke pemahamannya. Hanya 1 juga soalnya, sebagai guru yang mengajar generasi yang berbeda, Dina berusaha memahami perspektif atau cara pandang dari generasi tersebut. Dalam hal ini, Dina menerapkan dimensi CASEL. Yang pertama, kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan bertanggung jawab, social awareness, yang terakhir keterampilan sosial. Untuk yang nomor ini teman-teman ya, jawaban itu yang lebih tepat dengan soal ini adalah yang
A, teman-teman ya. Kesadaran diri. Bentar teman-teman. Sepertinya menerapkan dimensi Castle. Oh, ternyata yang paling tepat itu yang D, teman-teman ya. Social awareness, teman-teman ya. Karena di sini baru saya lihat lagi tuh, memahami perspektif atau cara dari sudut pandang ya generasi tersebut. Oke, kita jawab. Berikutnya yang terakhir ya, ada aksi nyata. Pentingnya kolaboratif for academic, sosial, dan emosional learning atau CASEL. Kita latihan pemahaman. Nah, ternyata di sini soalnya ada 3, teman-teman ya. Guru hendaknya memahami emosi siswa, bisa menilai situasi yang dapat mempengaruhi perilaku siswa. Dalam hal ini, guru harus memiliki apa, teman-teman ya? Ya, tentu saja memiliki kesadaran diri, teman-teman ya. Nomor 2, pernyataan yang tidak sesuai dengan kriteria pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran sosial emosional dilakukan dengan jadwal tertentu. Kemudian pembelajaran sosial emosional terintegrasi dengan mata pelajaran. Pembelajaran sosial emosional dapat dilakukan dengan role play. Pembelajaran sosial emosional menjadi budaya di sekolah. Pembelajaran sosial emosional adalah untuk semua yang terlibat dalam. Ini yang paling tepat, teman-teman, menurut saya itu yang A. Coba dulu mana ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, nomor 3. Seorang guru memaksakan kehendaknya dan cenderung sulit diajak berkomunikasi dengan siswa. Dalam hal ini, kaidah CASEL yang tidak sesuai adalah A. Kesadaran diri, B. Manajemen diri dan pengambilan keputusan, C. Kesadaran sosial dan keterampilan sosial, D. Keterampilan sosial dan manajemen diri, E. Kesadaran diri dan kesadaran sosial. Nah, di sini yang paling tepat, teman-teman ya, yang C, teman-teman. Kesadaran sosial dan keterampilan sosial ya. Yang tidak sesuai ya, teman-teman ya. Kita coba jawab. Oke. Benar semua, teman-teman. Nah, langsung saja kalau sudah, kalian bisa isi untuk cerita reflektifnya, teman-teman ya. Sampai selesai di sini, baru nanti kita keluar dan kerjakan yang nomor 2, peran guru sebagai teladan. Setelah itu dia akan centang hijau di sini, teman-teman. Kalau kalian sudah mengisi cerita reflektifnya. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat, teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.